Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kak Lutfah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Untuk lebih lanjutnya kita masuk pada set pertama. Nah, apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Jadi setiap lintasan yang lurus maka disebut dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, apa itu GLB atau gerak lurus beraturan? GLB atau gerak lurus beraturan adalah benda yang menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Berarti jarak yang sama, waktu yang sama. Contohnya, mobil menempuh jarak 3 meter dalam waktu 2 detik atau 2 sekon. Maka untuk setiap 2 detik mobil tersebut menempuh jarak 3 meter. Nah, setiap 2 detik menempuh jarak 3 meter ini terjadi selama proses perjalanan atau terjadi secara konstan, acak gitu. Nah, untuk rumusnya ada 3, yaitu ada V sama dengan S per T, S sama dengan V per T, T sama dengan S per V. Di mana S sama dengan jarak atau meter, yang kemarin kita sudah belajar tentang jarak, dan T adalah waktu. Jadi setiap ada T itu namanya waktu. T kecil ya, maaf ini salah atau typo. Sebenarnya di sini adalah T kecil. Dan V sama dengan kecepatan atau meter per sekon. Kemarin kita sudah belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Untuk mencarinya pasti sudah tahu. Untuk rumusnya sama. Dan contoh soalnya yaitu Doni mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh Doni selama 10 sekon? Untuk penyelesaiannya gimana ya? Kita cari dulu. Diketahui tadi kecepatannya di sini adalah 4 meter per sekon. Kita masukkan di sini kecepatan atau V sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian waktu di sini sudah diketahui 10 sekon. Berarti yang ditanyakan tadi apa ya? Berapakah jarak? Berarti yang ditanyakan adalah jarak. Berarti kita jawab saja. Tadi rumus jarak apa ya? Rumus jarak adalah S sama dengan V per T. Kita masukkan saja pada rumus di sini. S sama dengan V per T, di mana V sama dengan kecepatan adalah 4 dan T adalah 10. Kita tinggal kalikan saja. Maksud di sini adalah titik adalah perkalian. Berarti 4 kali 10 sama dengan 40 meter. Jadi jarak yang ditempuh Doni sama 10 sekon adalah 40 meter. Soal kedua, di sini adalah tentukan jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil yang digambar pada grafik di bawah ini. Kita pahami dulu. Di sini ada gambar sebuah grafik. Di sini adalah kelajuan. Kita belajar membaca grafik ya. Di sini ada sebuah kelajuan atau kecepatan. Di sini dilihat kelajuannya berjumlah 20 meter per sekon. Sedangkan waktunya adalah 20 sekon. Kita masukkan saja pada diketahuinya di sini. Kelajuan sama dengan 40 meter per sekon. Waktu sama dengan 20 sekon. Terus yang ditanyakan apa? Tentukan jarak. Berarti kita cari jarak lagi. Rumusnya sama pada yang tadi. Jarak sama dengan S sama dengan V kali T. V adalah kelajuan, T sama dengan waktu. Berarti kita tinggal mengkalikan saja. Berarti 20 kali 20 sama dengan 400 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil adalah 400 meter. Lanjut. Apa itu GLBB? Tadi kita sudah belajar GLB. Sekarang kita belajar GLBB. GLBB adalah gerak yang mempunyai kecepatan yang berubah seiring dengan perubahan waktu. Berarti kecepatannya selalu berubah. Apakah itu selalu lambat atau selalu cepat? Yang penting selalu berubah di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, GLBB ini
dibedakan menjadi 2, yaitu ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat ini adalah kecepatannya semakin lama semakin cepat. Berarti semakin lama mobil tersebut maju, maka kecepatannya semakin cepat pula. Berbeda dengan GLBB diperlambat, ini kebalikannya. Berarti kecepatannya semakin lama, maka semakin lambat pula kecepatannya. Untuk contohnya GLBB seperti mangga jatuh dari pohon. Ketika mangga jatuh dari pohon, berarti terjadi GLBB dipercepat karena dia jatuh turun, berarti GLBB dipercepat. Kemudian mobil yang bergerak dari diam menjadi cepat. Asalnya mobil itu berhenti atau diam, kemudian mobil tersebut dikendarai. Maka lama-lama mobil tersebut kan akan melaju dan berubah kecepatannya. Maka terjadi perubahan kecepatan yang awalnya diam menjadi bergerak. Di sini terjadi GLBB dipercepat pula. Untuk rumusnya atau rumus GLBB dipercepat, kita pahami satu saja. Misalkan kita ambil GLBB dipercepat. Rumusnya ini. Kalau kita berubah ke diperlambat, maka yang positif ini kita rubah menjadi negatif. Gitu. Untuk keterangannya ada di sini. Tinggal kita baca, kita salin di buku, mudah kan? Terus kita terapkan pada contoh soal. GLB dan GLBB. Di sini ada grafik GLB dan GLBB. Di sini ada ticker GLB dan GLBB. Untuk grafiknya di sini dilihat bisa. Gerak lurus beraturan. Di sini terjadi kecepatan konstan atau ajak di sini. Grafiknya seperti ini. Berbeda dengan GLBB dipercepat, semakin tinggi T-nya atau waktunya, maka terjadi semakin cepat pula kecepatannya. V di sini kecepatan. Kemudian ada GLBB diperlambat di sini. Semakin cepat T-nya, maka semakin lambat pula V-nya atau kecepatannya. Mudah kan? Kemudian ada di sini ada ticker GLB dan GLBB. Berhubung biasanya untuk mengetahui ticker ini kita praktek. Berhubung di madrasah kita tidak ada alatnya, maka kita tidak bisa melakukan praktek, tapi bisa melakukan praktek di kehidupan sehari-hari kita. Namun berhubung ini pandemi, maka kalian bisa membayangkannya gitu. Untuk lebih lanjutnya saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya, atau kalian bisa chat saya untuk yang belum paham ya. Yang belum paham mana, Kak? Ya, di sini. Kak, aku belum paham ini, bisa dijelaskan nanti lewat saya atau lewat Japri ya. Untuk GLB ketika di sini titik-titiknya selalu ajak atau sama. Tidak ada perubahan kan di sini, selalu sama. Berbeda dengan GLBB dipercepat, semakin ke sini tiganya semakin dempet-dempet, rempet-rempet. Berarti terjadi GLBB dipercepat. Ini ada arah geraknya. Kemudian GLBB diperlambat, semakin ke sini maka semakin lambat. Jaraknya semakin lambat. Namanya GLBB diperlambat dan dipercepat. Untuk lebih mudah memahaminya, silahkan kalian kerjakan soal ini. Carilah 3 contoh GLB dan 3 contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan GLB dan GLBB. Silahkan kalian cari, bisa cari di dalam kehidupan sehari-hari atau bisa browsing di web atau di Google. Kalian mudah sekali. Kemudian ada nomor 2, seorang anak mengendarai sepeda menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Kecepatan anak bersepeda tersebut ada. Yang di sini mencarinya adalah kecepatan. Sudah diketahui semua, tinggal kalian masukkan saja. Sama juga pada nomor ketiga, sudah ada semua, tinggal kita cari. Mudah sekali soal ini. Pengerjaannya gimana ya? Awalilah dengan basmalah. Tugas dikirimkan ke saya melalui Japri WA. Yang kemarin tugas masih belum, silahkan dikirim sekalian. Batas pengiriman maksimal hari ini jam 12 malam. Keterlambatan pengiriman berakibat pada pengurangan nilai. Ini sesuai dengan kontrak
belajar kita. Nah, tugas desain di buku tulis, soal dan jawaban dan cara pengerjaan ditulis semua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.